tak ada zakatnya. Rumah, tak ada zakat. Ustadz, saya mau tahajud, tapi tak ada pakai tidur. Apakah itu tahajud namanya? Dari mulai habis isya jam 8 sampai azan subuh jam 5, itu namanya qiyamul lail. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Kebetulan ibu tidurnya jam 1. Saya tidur jam 1, Pak Ustaz. Ibu kerja? Enggak. Terus nonton drama Korea. Sebelum tidur takut saya ketinggalan azan subuh, jadi saya sholat dulu. Apa namanya? Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak di waktu malam. Saya sholat qiyamul lail. Usolli sunnat qiyamil lail. Tapi kalau pakai tidur dulu, tadi kebetulan pas iklan tuh saya ada tertidur sedikit, Pak Ustaz. Namanya tahajud. Dan saya sholatnya pas iklan dulu, Pak Ustaz. Ada orang gitu, nonton, pas iklan, wudu. Nah, iklan lagi, sholat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, bukan semua malam. Tahajudnya Nabi itu macam mana, Pak Ustadz? Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi. Paham? Apa pula paham? Saya aja tak paham. Itu maka mengaji itu penting paham. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur. Kok ibu paham? Cemana cara menghitungnya? Sekarang saya ajari cara menghitungnya. Menghitungnya dari isya sampai ke subuh. Sekarang kita perhitungan di Pulau Sumatera. Walaupun yang menonton ini ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua. Beda jam sana. 3 jam beda kita dengan saudara kita di Raja Ampat. Kami di Riau, Sumatera, habis sholat isya jam 8. Azan subuh jam 5. Sekarang kita hitung. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam. Tadi rumusnya yang pertama, masih ingat? Setengahnya tidur. 9 jam bagi setengah, berapa? 4,5 jam. Oke, jam 8 tidur. 9, 10, 11, 12. Berarti bangunnya jam 12,5. Itu yang dimaksud dengan nama sulusahu, nama nisfahu, tidur setengahnya. 9, 10, 11, 12,5. Paham? Udah. Baru tadi yang jurus kedua? Sepertiganya tahajud. 9, berapa nih? 9 jam. 9 jam. Sepertiganya berapa? Tadi jam 12,5. 1,5, 2,5, 3,5. 1,5, 2,5, 3,5. Berarti jam 3.30 Nabi tidur. Terus jurus yang ketiga? Seperenamnya tidur lagi.
9 jam nih 1/6-nya itu berapa? 1/6, 1,5 jam. Tadi tidurnya jam 12,5, 1,5, 2,5, 1,5, 2,5, 3,5. Dari 3,5 ke jam 5 tuh 1,5 jam kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan 1/6. Paham? Ada kalian catat? Setengah tidur, 1/3 tahajud, 1/6 tidur lagi, baru sholat subuh. Itu yang afdal. Catat cara menghitungnya dari catat. Udah catat semua? Catat. Yang tak paham tanya yang menulis. Rupanya yang menulis pun tak paham juga. 9 jam. Setengahnya 4,5 jam. 1/3-nya 3 jam. 1/6-nya 1,5 di ujung. 4,5 jam tidur, 3 jam, baru 1,5. Itulah makna hadis Nabi, cara pembagian malam. Ustaz, apa arti mimpi saya? Sudah 5 kali saya mimpi jumpa dengan Ustaz. Kalau kita jumpa mimpi ulama, kata Imam Ibnu Sirin, artinya kita sama dengan ajaran dia sesama ahlus sunnah wal jamaah. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Ustaz dulu termasuk orang awam masalah agama ini. Saya dulu awam, tapi saya sering nonton Ustaz. Lama-lama saya banyak tahu tentang agama ini. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ilmu saya ini hanya dengan cara melihat YouTube? Menonton YouTube, kalau Ustaznya ada di dunia ini, Ustaznya ada, maka kita ambil ilmunya dari YouTube, sah. Saya sudah ijazahkan semua ceramah, semua hadis, semua riwayat, sama doa, semua buku-buku, semua sudah saya ijazahkan. Jadi syaratnya, pertama dia mesti Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia ada di dunia ini. Ustaz Abdul Somad ini ada tak di dunia ini? Ada. Ada orang yang di YouTube itu ada di YouTube tapi tak ada di dunia, ada tak? Ada, Jarjit. Saya bolak balik ke Malaysia, tak ada jumpa Meme, tak ada Jarjit, tak ada Bang Saleh, Upin Ipin, sampai sekarang belum jumpa lagi. Ada dia di YouTube tapi tak ada di dunia ini. Jadi selama Ustaznya ada di dunia ini, Ustaz Adi Hidayat ada, Gus Baha ada, Ustaz Arifin Ilham Allah maghfirlah warhamhu ada, Buya Yahya ada, Ustaz Idrus Ramli ada. Selama dia ada di dunia dan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita ambil ilmunya. Paham? Saran saya kepada ulama yang Indonesia, khusus kepada Tuan Guru, waktu ada pengajian tabligh akbar, jangan lupa untuk menyampaikan cara berwudu dan cara sholat yang benar. Sebab masih banyak orang awam yang hanya sholatnya ingin memenuhi kebutuhan saja. Mana sholat benar? Coba tulis cara mencari video Ustaz Somad, tutorial cara mencari video. Oke, cara wudu, tulis Somad wudu. Tulis ya, kita tes ya. Somad wudu, uas wudu. Kalau payah nulis Somad, uas wudu. Takkan keluar nasi wudu. Tutorial wudu 11 menit. Dari mulai kumur-kumur sampai basuh kaki. Tontonkan ke anak. Nah, begini cara wudu. Nah, wudu. Cara sholat, buat uas sholat. Terserah, uas apa? Mau nyari aliran sesat, buat uas sesat. Ada nanti dibahasnya aliran sesat. Uas sholat. 6,6 juta 3 tahun yang lalu. Wah, macam Allah. Merinding. Apa pula merinding ini? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Begitu cara mencarinya. Apapun yang mau kita cari di YouTube, alhamdulillah ada. Jangan lupa tonton terus, subscribe, like, share, and comment. Kami dari Sanggar Dakwah SMA Negeri 1 Tapung Hilir ingin minta sesuatu kenangan dari Ustadz. Sanggar dakwah kami belum memiliki nama. Untuk itu mohon kiranya Ustadz bisa memberi nama untuk sanggar dakwah kami. Nama sanggar dakwahnya Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum Khaira Ummah.
3. Bisa buat yayasan. Karena mendaftar di Menkumham mesti ada 3. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Izin tanya Pak Kiai, dalam satu desa ada lembaga yang ngurus dana kurban 12 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Satu orang 1 tahun terkumpul 2.400.000. Jadi kalau dikalikan 2.400.000 kali 7 orang 16.800.000. 16.800.000 kali 12 201.600.000. Harga sapi per ekor berkisar 18 juta, 16 juta, 15 juta. Pertanyaannya, bolehkah uang 201.600.000 itu dibelikan sapi 12 ekor dengan harga sapi yang berbeda-beda? Jadi intinya uang per kelompok tersebut saling menutupi harga sapi yang ada. Lihat pada akadnya. Makanya akad di awal. Beda antara zina dengan nikah itu pada akadnya. Mohon maaf beribu maaf. Beda antara akad konvensional dengan syariah itu pada akadnya. Saya serahkan uang berapa tadi? Saya serahkan uang 2.400.000 untuk membeli hewan kurban, lebih kurangnya untuk biaya operasional tunai sah. Jadi sisanya itu dipakainya lah untuk menutupi, untuk beli golok, untuk beli tali, untuk sewa petugas jaga malam, untuk tukang ngangon cari rumput, untuk yang lain-lain. Nah, karena akadnya dari awal. Tapi kalau akadnya saya bayarkan 2.400.000 untuk kurban, ternyata berlebih, lebihnya mesti dibalikkan. Maka tengok pada akadnya. Demikian. Maka saya anjurkan untuk tahun akan datang, akad kurban itu bunyinya begini. Saya serahkan 2.400.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jadi kalau ada berlebih bisa dipakai untuk menutupi ini, untuk biaya operasional dan lain-lain sebagainya. Bagaimana posisi terbaik dalam sholat bagi anak-anak? Anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak boleh berada di samping orang dewasa. Syaratnya 2. Yang pertama, ujung senapan angin sudah dipotong. Karena kalau tak dipotong, di ujung itu ada najis. Anak saya lahirnya hari, lupa pula hari apa lain. Maka hari ke-8 dia disunat. Disunat di hari ke-8. Anak Ustadz Al-Nob disunat hari ke-3. Pakai program namanya Sunatron. Sunat anak Anda dengan program Sunatron. Tidak pakai celana. Sunat pagi sore, bisa akad nikah. Saking kan hebatnya Sunatron. Dipasangkan alat itu nanti copot sendiri dia. Nah, jadi ibu daftarkanlah suami ibu yang gatal-gatal bisa disunat sekali lagi. Anak kecil tidak memutus shaf. Syarat pertama kalau dia udah bersunat. Yang kedua, toharohnya betul. Sekarang banyak anak MDA saya tengok bersuci wudhu tak betul. Dihidupkannya keran air. Mana pula wudhu macam itu? Hidupkannya keran air, sifat-sifatnya aja air itu. Itulah yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa disatukan dengan shaf dewasa. Dan tak mungkin pula kita angkat satu Satpol PP di pintu surau untuk menengok satu. Udah potong apa belum? Udah sana. Kau belum potong sini, kan tak mungkin. Jadi kalau ditanya, bolehkah anak-anak berada di shaf orang dewasa? Boleh, kalau cukup 2 syarat. Sudah berkhitan dan dia bersih toharohnya. Tapi kalau dia masih nyangkut di 2, maka jalan keluar anak-anak dibuatkan shaf khusus di belakang. Masalahnya Pak Ustaz, kalau anak-anak ini dibuat shaf khusus di belakang, ributnya minta ampun. Tidak ribut, dijamin tidak ribut. Saya sudah nengok di Masjid Agung An-Nur, tidak ribut. Kenapa? Diangkat satu orang pakai jubah hijau, pakai rotan. Dia sholatnya nanti terakhir. Pas sudah orang udah tahiyat tasyahud dulu. Jadi selesai sholat, saya pas mau pulang saya tengok dia megang rotan. Saya tanya, kau mau pukul anak-anak? Enggak Pak Ustaz, enggak. Terus apa? Nakut-nakuti aja.
Gitu caranya. Jadi jangan anak-anak itu diletak situ. Karena dia bisa memutus, karena dia tidak sempurna wudunya. Berikutnya, bolehkah dalam sholat berjamaah orang dewasa bersebelahan dengan anak-anak yang belum balik? Boleh kalau cukup 2 syarat tadi. Tapi kalau tidak, maka baiknya anak-anak dibuatkan sok khusus di belakang. Saya senang menghadiri majelis ilmu, tapi kadang di majelis ilmu saya suka lupa dengan hal wajib, seperti sholat tepat waktu. Kadang majelis yang saya hadiri melewatkan waktu sholat beberapa menit. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Sholat apa? Sholat apa yang dilewatkan? Sholat Isya. Laula an asyukka ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril Isya. Ku perintahkan mereka menunda sholat Isya. Jadi kalau ada ustadz ceramah dibuatnya Isya'nya jam 8, azannya jam 7.30, dia hanya menggeser setengah jam, no problem, tak masalah. Tapi pas jam 7.30 tetap ada azan. Untuk ngasih tahu warga sekitar yang tidak ikut, mana tahu ada yang musafir mau sholat. Azannya tetap, nanti sholatnya jam 8. Kami Pak Ustadz sholatnya jam 12 malam. Ngapain kau lama kali? Sholat zuhur. Nanti coba kalau pas main-main ke Malaysia, Kuala Lumpur, singgah ke Masjid India. Masjid India itu azan zuhur 1 jam setelah itu baru sholat. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi, sholat itu dilaksanakan ketika sudah matahari redup. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholatnya 1 jam terus. Jangan ceramah saya ini dijadikan pembenaran. Abang tak sholat bang? Kata Ustaz Somad, boleh sejam setelah. Ini kan syaratnya ada pengajian. Makkah Madinah, setelah azan berapa lama baru iqamat? 30 menit, kecuali maghrib. Maghrib agak cepat sedikit karena waktunya pendek. Adapun yang lain 30 menit. Menunggu jamaah semua ramai datang. Tapi kalau sudah iqamat, maka kita laksanakan. Biasanya yang ditunda ini Isya. Jadi tunda-tunda sedikit waktu Isya, azannya tetap, sholatnya nanti ditunda. Nah ini tentang masalah pengajian.